kembali beribadah online pagi hari ini adik-adik ya. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam ibadah online kita pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari adik-adik kita lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang minggu-minggu yang lalu Tuhan sudah menjaga hidup kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami sukacita Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pada ibadah online pagi hari ini Tuhan, kami mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang sedih Tuhan berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau angkat pujian. Kalau kau temanku, ku temanmu, kita seperti apa? Seperti mentega dan roti. Yuk kita angkat pujian ini dengan sukacita ya adik-adik ya. Kita mau tepuk tangan, kita mau pakai gaya ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau duduk dengar firman Tuhan dan dengar-dengaran ya adik-adik ya. Kita mau pasang telinga kita, kita mau buka mata kita mau siapkan hati kita. Mari adik-adik, kita mau angkat pujian tak terbatas. Semusim telah berlalu, Tuhan telah menjaga hidup kita. Tuhan telah menjaga segala situasi yang terjadi dalam dunia ini. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Kita angkat pujiannya dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan dalam pujian ini Tuhan, kalau Tuhan sudah menjaga hidup kami Tuhan, dari tahun lalu sampai dengan tahun ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami Tuhan kesehatan Tuhan sampai dengan detik ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami hanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Kami hanya berseru kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Jadikan kami Tuhan bukan sebagai pendengar saja Tuhan, tetapi menjadi pelaku dari firman. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar-dengar Tuhan akan firman-Mu. Kau juga memberkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang sudah menyiapkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau pakai Tuhan tiap hari Tuhan, tambah setia, tambah mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama. Haleluya, amin. Tuhan berkati.
Selamat pagi adik-adik semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian dan kita sudah bersuka cita, kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik kepada kita. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, sebelumnya nih, Kak ini mau tanya nih, siapa yang tahu arti kata sepupu? Kak ini jelaskan dulu ya. Sepupu itu seperti ini. Misalnya Kak ini punya anak, ya, namanya Ica, ya. Nah, terus Om Edi, adiknya Kak Heri, Kak Edi itu punya anak namanya Marcel. Nah, Ica sama Marcel ini adalah sepupu, ya. Jadi adik-adik sudah mengerti ya arti kata sepupu. Nah, Kak ini juga mau cerita nih mengenai saudara sepupuan, ya. Jadi dari anaknya Daud, ya. Nah, Absalom ini merupakan anaknya Daud. Nah, dia punya adik yang bernama Tamar. Nah, Tamar ini cantik sekali ya, terkenal kecantikannya di negerinya itu ya. Nah, si Absalom ini punya sepupu namanya Amnon ya. Amnon ini adalah sepupu dari si Absalom. Nah, karena kecantikan dari si Tamar ini, si Amnon punya niat yang kurang baik. Dia punya niat yang jahat sama si Tamar. Dia menyusun rencananya supaya dia bisa melakukan hal yang tidak berkenan itu terhadap Tamar. Nah, dia sudah atur sedemikian rupa rencananya dan dilaksanakan rencananya itu adik-adik, ya. Setelah dia melaksanakan rencananya jahatnya, dia pergi, dia tinggalkan si Tamar. Nah, hal ini didengar oleh si Absalom. Tamar cerita sama Absalom, kakaknya. Marahlah hati Absalom terhadap si Amnon. Dia marah sekali, dia dendam sekali. Akhirnya si Amnon ini punya ada niat akan dibunuh oleh si Absalom. Absalom punya rencana niat jahat juga, dia mau bunuh si Amnon. Dia bilang, gak sopan, dia sudah melakukan hal yang jahat terhadap adikku. Aku akan balas itu kejahatannya. Aku akan bunuh si Amnon. Dia rencanakan juga, si Absalom juga punya rencana yang jahat kepada si Amnon sebagai balas dendam. Dia minta anak buahnya si Absalom itu untuk melakukan niat jahatnya. Absalom bilang begini sama anak buahnya, nanti aku akan mengadakan sebuah pesta. Nah, di pesta itu tolong ya, kamu kasih minum anggur yang banyak sama si Amnon supaya dia mabuk. Nah, setelah mabuk baru kamu bunuh. Wah, anak buahnya merasa takut gitu kan. Aduh, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus melakukan itu semua? Si Absalom memberikan keteguhan hati sama anak buahnya. Pokoknya tenang, kamu lakukan itu semua, kamu tidak akan dihukum. Nah, akhirnya anak buahnya bilang, oke pak, siap gitu kan. Nah, pada saat pesta itu, benar tuh si Amnon dikasih minum anggur yang banyak banget. Akhirnya si Amnon itu mabuk dia karena kebanyakan minum anggur. Nah, saat itulah anak buahnya si Absalom melakukan kejahatan. Dengan cara apa? Dibunuhlah si Amnon. Nah, setelah itu akhirnya Absalom pergi dan berita ini sampai di telinganya Raja Daud. Ada yang ngelaporin. Nah, dia bilang gini, Tuanku Raja, semua anak raja dibunuh sama Absalom. Nah, dengar ya adik-adik, padahal yang dibunuh hanya si Amnon. Tapi informasi yang didapat oleh Raja Daud, semua anak-anak raja. Akhirnya Daud mendengar informasi seperti itu, dia kaget, dia sedih luar biasa, dia cabik bajunya sebagai tanda berkabung. Semua anak buahnya Daud juga mencabik bajunya, menunjukkan bahwa semuanya sedih, semuanya berkabung. Raja Daud menangis, dia membayangkan semua anak raja itu dibunuh, tidak ada yang tersisa. Nah, tapi ada seseorang yang memberikan tahu kepada si Raja Daud, Tuanku Raja, sebenarnya nggak semua anak raja dibunuh, hanya Amnon saja yang dibunuh. Anak-anak raja yang lainnya ada kok. Nanti mereka akan datang ke sini.
Tidak lama kemudian benar. Jadi anak-anak raja yang lainnya itu datang. Wah, melihat itu Raja Daud berbesar hati. Dia senang kembali ya. Karena dia pikir tadinya semua anak raja meninggal, dibunuh. Ternyata semua anak raja ada, hanya Amnon saja yang tidak ada. Karena Amnon itu kan dibunuh sama Absalom ya. Nah, setelah itu Raja Daud juga tahu, oh ternyata Amnon dibunuh sama si Absalom. Tapi kemana Absalom? Ternyata Absalom ketakutan karena dia sudah melakukan kejahatan, hatinya takut, langsung dia melarikan diri, pergi meninggalkan kerajaannya, dia pergi ke negeri Gesur. Ya, nah setelah tahu si Absalomnya pergi, Raja Daud juga marah gitu kan, sedih karena Amnon mati terbunuh, marah karena Absalom membunuh Amnon. Tapi setelah Raja Daud cerita, mendengar dan mengetahui jalan ceritanya kenapa Absalom membunuh si Amnon, akhirnya Raja Daud berusaha untuk menerima. Ya, lama kelamaan si Raja Daud bisa melupakan kesalahan dari si Absalom dan dia bisa menerima kematian dari si Amnon. Ya, nah gitu adik-adik ceritanya. Jadi intinya yang Kak ini mau sampaikan, kalau kita melakukan kejahatan kepada orang lain dan orang tersebut berbalik mau melakukan kejahatan lagi untuk membalas kita, itu perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Jadi kalau misalnya kita dijahatin sama orang, janganlah kita melakukan kejahatan itu kepada orang tersebut. Jadi kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Karena kalau dendam dibalas dengan dendam, kejahatan dibalas dengan kejahatan, membunuh dibalas dengan membunuh, itu bukan perbuatan yang baik. Ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah kita berdoa sama Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya Roh Kudus membantu kita melepaskan pengampunan terhadap orang yang sudah jahat terhadap kita. Ya, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah kejahatan kita balas dengan kebaikan. Dengan cara apa? Kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengampuni perbuatan dia terhadapku, karena aku tahu Tuhan Yesus Maha Pengampun. Tolong supaya saya bisa melepaskan roh pengampunan terhadap orang yang sudah berbuat jahat kepada saya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan seperti Absalom. Perbuatan Absalom itu tidak baik, ya, tidak berkenan. Tuhan tidak suka dengan perbuatan Absalom. Tapi yang Tuhan suka adalah apabila kita dijahatin sama orang, kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan, dengan pengampunan yang kita berikan kepada orang tersebut. Itu yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Kak Yeni mau kita sama-sama ya buka Alkitab di Roma 12 ayat 21 ya. Itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Nanti adik-adik bisa menghafal ayat tersebut dan adik-adik rekam. Nanti rekamannya bisa adik-adik kirim ke kakak-kakak adik-adik semua ya. Ya adik-adik, kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Kita baca ya untuk ayat hafalan kita minggu ini ya. Ada di Roma 12 ayat 21. Oke, kita sudah dapat semuanya ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan,
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini ya adik-adik ya. Kita sekarang sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami supaya kami bisa mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami, bisa mengampuni orang yang sudah jahat kepada kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk papa mama kami. Kiranya Kau juga akan memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati kesehatan mereka. Supaya Tuhan Yesus, kami semuanya Tuhan boleh dalam keadaan yang sehat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak kami. Kiranya Kau juga akan memberkati pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati pekerjaan mereka. Tuhan Yesus juga memberkati dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus supaya kami semua dalam keadaan sehat, terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit corona Tuhan yang saat ini sedang melanda negeri kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua boleh sehat. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa untuk minggu depan. Untuk minggu ini kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, God bless you all. Mwah.